Han Sanjian memandang Qin Yichen dengan rasa ingin tahu. Apakah Mahkamah Agung ini benar-benar menyerang kuil penguasa cahaya? Sial, hal-hal anjing ini sudah keterlaluan. Qin Yichen tidak banyak bicara tentang Mahkamah Agung, hanya menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah berakhir, hanya sedikit masalah. Ketika sampai pada kemunculan, kelinci, yang tiba-tiba dan siksaan semua kroninya di kuil penguasa cahaya, Qin Yichen agak bingung. Ketika dia berurusan dengan kelinci, itu tidak sulit, dan bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Meskipun pihak lain mengandalkan cara yang ditargetkan untuk menghadapinya kali ini, seharusnya tidak ada celah yang begitu besar. Bagaimanapun, segala cara membutuhkan kekuatan sebagai pendukung. Tanpa kekuatan, bagaimana jika sarananya pintar? Jika lawan yang Anda temui adalah kekuatan 10.000 jin, bukankah tidak menyenangkan untuk menemukan diri Anda sendiri? Kekuatan kelinci masih ada, tetapi Qin Yichen tidak berharap untuk membersihkannya dengan mudah. Han Sanjian diam-diam melihat sekeliling sebelum mengirimkan suara ke Qin Yichen. Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Mahkamah Agung benar-benar marah kali ini, dan telah menggeledah kota terapungku 3 kali. Jika bukan karena kepintaran Feng Tua, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman mereka. Karena itu, Han Sanjian menjelaskan secara singkat bagaimana Penatua Feng memutuskan untuk membantu Qin Yichen. Setelah mendengarkan, Qin Yichen mengangguk dengan penuh terima kasih. Aku benar-benar merepotkanmu kali ini. Jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak akan punya cara untuk keluar. Qin Yichen sekarang sepenuhnya mengerti mengapa ketika Ye Han Suang muncul di Wucheng, orang-orang di Mahkamah Agung mundur. Semua ini berkat Penatua Feng, yang membakar halaman belakang Mahkamah Agung. Tanpa perlindungan dari Tuan Feng ini, Qin Yichen dapat yakin bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangan orang-orang ini. Yang terpenting hal ini tetap menjadi perhatian Mahkamah Agung. Ini adalah alasan sebenarnya untuk perkembangan yang stabil dari kuil Dewa Cahaya dalam beberapa hari terakhir. Perhatian Mahkamah Agung sekarang bukan pada Qin Yichen, yang memberi Qin Yichen sedikit waktu dan kesempatan untuk bernafas. Sekarang Qin Yichen merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuan Feng dan gengnya dengan kata-kata. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan, tapi aku harap kamu bisa aman dan membiarkan kebaikan ini terutang selamanya. Kata-kata Qin Yichen membuat Han Sanjian memikirkannya 3 kali sebelum dia menyadarinya. Dia tertawa dan melingkarkan lengannya di bahu Qin Yichen. Kakak yang baik, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, kamu juga memiliki kebaikan kepada kami. Kamu tidak perlu mengingatnya. Feng Lao adalah orang yang sangat dihormati. Setidaknya biarkan dia bertahan sampai keinginannya terpenuhi. Awalnya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami capai. Bagaimanapun, umurnya akan segera berakhir. Andalah yang membantu kami. Ini adalah semua hal yang harus dilakukan. Qin Yichen melirik Han Sanjian dengan curiga, dan kemudian menarik pandangannya. Terima kasih banyak kali ini. Saya akan mengunjungi Anda di lain hari. Dan saya harap Anda bisa menyiapkan teh untuk saya. Qin Yichen mengatakannya hampir setengah bercanda. Han Sanjian tidak sopan dan merendahkan suaranya. Kali ini, Mahkamah Agung Tuhan tidak memiliki pemikiran yang hati-hati. Tetapi saya pikir tujuan mereka seharusnya tetap untuk mengetahui informasi kuil cahaya. Karena Anda terlalu misterius. Apakah kamu sudah menyiapkan sesuatu untuk ditampilkan? Atau aku akan membelikanmu beberapa? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, aku siap. Qin Yichen tentu tahu alasan mengapa dia diundang secara khusus ke kompetisi ini. Hanya saja pertempuran di permukaan untuk sementara berhenti, tetapi konfrontasi pribadi tidak kurang sama sekali. Yang diinginkan Mahkamah Agung sekarang adalah melihat kekuatan kuil penguasa cahaya, dan kemudian menemukan kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang saya pasti tidak bisa menunjukkan kepengecutan saya. Jika saya tidak mengirim orang untuk berpartisipasi, itu akan melemahkan momentum. Tetapi jika Anda berpartisipasi, bukan untuk Qin Yichen untuk menunjukkan kekuatan kuil penguasa cahaya. Dia hanya perlu menunjukkan sedikit, dan akan lebih baik untuk menyingkirkan pengetahuan yang dapat dengan mudah disingkirkan oleh Mahkamah Agung. Menghancurkannya. Jika lebih tinggi, mungkin Mahkamah Agung akan memiliki pikiran buruk. Derajat ini sangat sulit untuk dipahami. Dan Qin Yichen membuat keputusan yang tidak terlalu cerdas setelah membaca aturan seluruh kompetisi. Dia hanya mengizinkan pengikutnya sendiri untuk berpartisipasi, dan dia menonton seluruh pertunjukan. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikannya sendiri, dan pada saat itu, apakah orang percayanya menang atau kalah, dia bisa mengendalikan derajat di dalamnya. Sedang, tidak terlalu rendah hati, tidak terlalu mencolok. Adapun hasil akhirnya, Qin Yichen tidak terlalu banyak berpikir. Lagi pula, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Yang perlu dilakukan Qin Yichen sekarang adalah membuat kuil penguasa cahaya mendapatkan pijakan yang kuat di dunia ini. Apakah dia dapat melakukan pertunjukan sedang atau tidak tergantung pada seberapa baik kinerja para pengikutnya dan apa yang dikatakan Qin Yichen saat itu. Ini sangat penting.
Melihat bahwa Qin Yichen tidak membutuhkan bantuan lagi, Han Sanjian tidak keberatan, hanya menambahkan kalimat lain. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, katakan saja, dan saya akan melakukannya untuk Anda. Qin Yichen tersenyum sedikit. Kalau begitu aku tidak seharusnya mentraktirmu makan. Haruskah aku menganggapnya sebagai ucapan terima kasih? Keduanya mengobrol dengan gembira di sini. Tetapi penguasa kota terapung lainnya tidak berniat mendekat sama sekali. Bagaimanapun, Qin Yichen baru saja mengalami perang semacam itu, dan mereka adalah penguasa kota. Jika mereka menghubungi mereka dengan santai, mereka pasti akan dilewatkan oleh Mahkamah Agung. Mereka bukan orang-orang dengan status rendah seperti Han Sanjian. Setiap kata dan perbuatan mencerminkan sikap mereka. Datang ke tepi tirai cahaya besar, Han Sanjian menjelaskan. Ini adalah tempat yang khusus disiapkan oleh Mahkamah Agung untuk kompetisi. Anda dapat yakin, ikuti saja saya. Setelah selesai berbicara, Han Sanjian membiarkan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya bercampur dengan orang-orang muda yang dia bawa dan memasuki tirai cahaya. Dengan cara ini, bahkan jika dia disengaja, dia harus terlebih dahulu melihat wajah Han Sanjian. Mari kita lihat sikap Feng Lao. Saat pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, Qin Yichen akhirnya melihat wajah dunia yang sebenarnya. Langit tak berujung, bahkan tidak ada satu awan pun. Dan tanah diatur dalam 4 arah sesuai dengan berbagai lingkungan. Tepat di depannya adalah dataran terbuka, di sisi kiri dan kanan, gurun dan laut dalam, dan di belakangnya, ada pegunungan yang tak berujung. Di kaki setiap orang adalah tanah datar di tengah gunung, dengan bidang pandang yang sangat luas. Bahkan jika Qin Yichen mengulurkan kesadarannya, dia tidak dapat menemukan ujung dunia. Dapat dilihat bahwa dunia lebih besar dari yang dibayangkan. Tempat ini sangat bagus. Sangat cocok untuk hal-hal seperti seni bela diri. Harus dikatakan bahwa latar belakang Mahkamah Agung Ilahi masih lebih dari yang diharapkan Qin Yichen. Bahkan konferensi seni bela diri memiliki tempat khusus. Dapat dilihat berapa banyak uang cadangan yang harus dikeluarkan Mahkamah Agung dengan seluruh energinya di tempat-tempat ini.